Ada yang so ndak aja pakai baju, sonya ndak tahu urus, ada yang kurang beban cerita sendiri. Kesehatan mental itu bukan cuma tentang seperti itu. Ayo begitu. Mungkin Kak Juan kasih tere. Jadi biar nak mani-mani bukan berarti dia Gangguan mental. Yang stres bukan ini, Dorang. tapi sepertinya itu sudah ada di 1-2 orang. Sudah ada 1-2 orang. Tinggal kita mau memastikan para mata-mata kami yang sudah diutus langsung dari FBI untuk mencari tahu. mungkin masalah torang. Ngoni kakak-kakak ini dengan ngoni mungkin beda. Kalau ngoni kan mungkin sesadiki torang be stres dulu. Beda dengan sekarang, nih, nomor stres. Nah, dan ini mungkin yang torang mau suka mau angkat dari ngoni, mau tanya-tanya, tapi torang tadi yang dila terbatas. Ada torang PKK 1 yang akan torang mau, ngoni boleh bertanya, torang pun akan mau tanya. Torang sama dengan ngoni, awam, oh ini pakar. Ini pakar. Ada Kak Juan. Kak Juan ini dari komunitas Wale Jiva. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Kak Juan tepuk tangan dulu. Oke. Ya, silakan. Nah, jadi Kak Juan ini dari komunitas Wale Jiva, Kang. Kak Juan, Kang. Iya, benar. Jadi komunitas Wale Jiva itu apa? Boleh Kak Juan ceritakan sedikit dong, Pak, teman-teman yang ada di sini. Oh ya, oke. Jadi perkenalkan dulu Kang. Nama saya, tapi nama Juan Kawuwung. Kita juga lulusan psikologi. Jadi memang torang pejurusan kalau mau bilang. Nah, mungkin cerita juga Kang, karena perkenalan dengan storytelling mungkin boleh lebih mengena. Torang pe komunitas ini, komunitas kesehatan mental, torang bentuk di tahun 2024 kemarin, 2 tahun lalu. Latar belakangnya kalau mungkin para guru, kakak-kakak dengan adik-adik Inga di 2 tahun lalu itu angka bunuh diri di Sulawesi Utara tinggi. Ada sekitar 9 kasus. Itu yang terangkat di media. Kalau ngoni mungkin sempat ingat itu yang kasus jembatan di Manado. Jembatan. Kasus jembatan itu Ada yang ingat? Ada ingat ya? Iya. itu sampai dalam 3 bulan ada 3 kasus yang terjadi di tempat yang sama. Oke. Nah, belum lagi orang pernah menangani kasus ada yang melakukan tindakan menghilangkan nyawa sendiri itu masih SMP. SMP. Ya. Nah, jadi dari rangkaian kasus-kasus ini, orang yang anak-anak psikologi yang juga ada kepedulian di kesehatan mental, tom pikir menyut orang buat satu komunitas yang mana memang fokusnya di situ. Oke. Ya, betul. Mencegah dan memberikan edukasi supaya tidak ada lagi orang yang melakukan Hal-hal bunuh tersebut. diri. Bundir. Begitu. Iya. Nah, jadi torang di tahun 2024 torang buat tong pe komunitas torang pe salah satu kegiatan utama adalah edukasi ke sekolah-sekolah, ke SMA, SMP, tapi kebanyakan kalau ini kok di Manado, Pak Kep. Betul. Ya. Cuma kalau torang ke Kawangkoan, ke Tondano lalu kalau ada undangan dan kerjasama dengan dorang kakak-kakak ini yang ganteng dan yang cantik di depan. Makasih. Makasih. Mungkin itu dulu perkenalan Kang. Iya, Ya, Kang. Jadi Kak Juan ini memang mengedukasi tentang kesehatan mental. Iya. Iya. Jadi ada di sini yang mengalami kesehatan mental? Langsung aku tunjuk dorang. Tunggu. Mungkin supaya menghilangkan ngoni perasa canggung, status dulu Kak Juan. Suka nggak? Belum. Status belum Baru kawin. langsung nyium ya. Belum Rene. Gitu ini. Peluang besar ini. Iya. Kalau suka kenalan ada apa Kak Juan pe Instagram aku teh? Juan Sebastian Veron Juan Kawung, Juan Kawung Instagram. Iya. Jadi kalau sama tadi sobaku tunjung yang mengalami kesehatan mental, mungkin Kak Juan boleh jelaskan Jo ciri-ciri orang yang mengalami kesehatan mental. Ya. Karena biasanya orang nih macam mengaku kan. Ya, betul. Biasanya macam mengaku kan. Betul. Kong Ner boleh nggak? Oh pantasan satu begini. Itu dia. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi kesehatan mental ini yang pertama karena kesehatan mental itu banyak sekali dapat stigma. Nah, salah satu masalah Ya, di betul. orang di Sulawesi Utara adalah stigma sosial tentang kesehatan mental. Stigma itu apa? Jadi orang menganggap orang yang mengalami kesehatan mental itu negatif, buruk, seperti itu.
Nah, jadi masalah kesehatan mental itu tidak cuma tentang masalah ya kalau DP bahasa lalu orang gila. Nah, biasa kan lihat orang yang so ndak zaman di pinggir jalan itu, so apa le? Ada yang so ndak aja pakai baju, so nya ndak tahu urus, ada yang kurang beba cerita sendiri. Iya. Oh, Ada. Oh ada sini. Ada. Oh. nah, teman-teman, adik-adik sekalian mau DP tujuan juga mau bilang kesehatan mental itu bukan cuma tentang seperti itu. Faktanya ngoni putus cinta itu sepengaruh pengoni masalah mental. Jadi orang galau secara definisi orang galau itu mengalami masalah mental. Begitu. Oke. Oh ya. Ya. Orang galau. Karena apa? Karena kesehatan mental itu menyangkut ada 4 aspek kok yang penting. Nah, ini yang harus orang pahami baik-baik. Yang pertama adalah masalah kesehatan mental itu tentang apakah torang paham torang pe diri sendiri, dalam artian torang tahu torang pe kelebihan dengan torang pe kekurangan. Nah, ini aspek yang penting. Baru yang kedua untuk permasalahan kesehatan mental itu DP aspek mampu ndak torang mau tangani torang pe stres. Nah, bukan berarti orang yang stres bagaimana? Orang yang stres itu orang yang buruk, ndak. Tapi siapa sih yang ndak pernah stres di sini? Angkat tangan, coba. Ndak ada toh. Sama dengan siapa sih yang ndak berdosa? Nah, begitu dan istilah. Jadi namanya manusia, orang itu pasti akan stres. Kenapa? Karena orang yang terbatas untuk dihadapi dengan lingkungan yang tidak terbatas. Pasti akan ada stres, ada masalah di situ. Nah, jadi bagaimana orang mampu untuk mengatasi stres? Seperti itu yang kedua. Baru yang ketiga, orang produktif ndak? Nah, ini mungkin akan lebih kena kalau seorang dewasa. Saat orang mulai di usia kerja, orang lihat kalau orang produktif ndak? Orang masih produktif untuk orang diri sendiri. Dalam artian masih bisa bekerja. Nah, itu berarti masih sehat. Baru yang keempat, orang ada kontribusi ndak dengan orang lingkungan. Jadi orang-orang yang tidak berkontribusi dengan lingkungan itu bukan orang DP istilah bukan punya masalah mental, bukan punya masalah mental, tapi sedang berada dalam fase dia sedang berjuang dengan DP diri sendiri. Jadi begitu. Jadi tidak cuma tentang orang yang mandi-mandi atau baca cerita sendiri, tidak cuma tentang itu. Jadi lebih orang paham baik-baik dan orang pengetahuan tentang kesehatan mental itu seperti apa. Iya begitu. Jadi itu juga waktu pertama kali orang mau dapetin Kak Juan itu langsung jatuh cinta, ndak kan? Orang jadi tahu ternyata yang orang tahu selama ini agak tageser. Mungkin Kak Juan kasih tere. Jadi biar nak mani-mani bukan berarti dia gangguan itu bukan ciri-ciri kan? Nah gitu kan. Nah ini ada yang sobat tonak sini? Ada? Siapa yang berani mengaku sobat tonak di sini? Angkat tangan. Ada. Siapa yang berani mengaku? Ada. Cowok ini jomblo semua berarti cowok-cowok ini. Bukan main. Kalau mer kasih orang buat tonak. Pada prinsipnya sih pergaulan itu silakan untuk belajar, tapi untuk kita mau bilang nyanda salah lagi karena orang tua mereka izinkan terus saya salah. Iya kan? Betul. Jadi terserah mereka, yang penting sesuai jalur, ya kan? Betul. Jangan seperti ini karena putus cinta jadi sudah mandi-mandi, jangan sendiri bicara sendiri, ya kan? Contoh, ya kan? Ini akan tadi kan saya bilang DP dampak, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian yang rasa sendiri, makanya kalau takut untuk musaki hati, jangan pacaran, itu DP, ya kan? Atau takut mau stres, jangan pacaran. Nanti kalau kuliah ya sudahlah, itu kan. Tapi kalau masih sekolah, ya janganlah dulu. Kalau mau coba ya silakan sakit hati. Silakan, Ya, betul. Nah ini ya, jawab jujur ya. Anggap Nirna ada ya. Oh ini jadi apa PR? Siapa yang stres dengan PR? Aduh. Sampai DP guru ke CPR sampai DP guru ke CPR itu. Iyo, ada yang stres PR dong sobat gini dong rem kang. Tidak ada kata yang begitu kang. Mungkin Kak Juan apa ya kalau orang selaku siswa ini kong orang banyak tugas atau memang nggak tahu mesti ada tugas toh. Ya, betul. Mungkin kita dari Kak Juan supaya tong terhindar dari hal-hal itu. Ada yang dapat PR so stres ini? Itu karena kita stres sama PR itu karena ngoni kok
sakit hati lihat dia dengan orang lain, stop mau dialihkan ke PR. itu. Jadi tidak produktif lah rupa Kak Juan jelaskan Iya, tadi tuh. betul. Orang menghindari itu dang. Jadi kalau orang mungkin ada di stres, apa yang orang harus lakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau mau buat cerita stres di apa ya mau bilang di masa-masa adik-adik ini yang masih sekolah, kalau mau bilang sebenarnya banyak. Cuma kebanyakan yang dapat highlight itu adalah tekanan akademik. Ya. Cuma kalau kita pribadi yang kita lihat bahwa kalau di masa-masa dorang itu tekanan akademik mungkin belum terlalu besar. Beda kok dengan yang sekuliah. Nah, karena kuliah lagi kalau ngoni misalnya mau kuliah memang DP tekanan bukan maksud aku yang ngoni supaya mau kuliah enggak, tapi tekanan akademiknya lain. Itu. Tapi tetap ada juga beberapa di siswa-siswa itu permasalahannya adalah tekanan akademik. Dalam artian seperti ini, ada orang tua yang mana menekankan DP anak harus berprestasi di sekolah, Ya, betul. gitu. Tapi ada juga orang tua bukan tidak menekankan atau tidak peduli, enggak. Tapi mungkin DP tekanan beda. Jadi ini anak ini ngana harus juara 1 misalnya. Iya. Nah itu, kong sampai tuh anak ini sota pasang parameter dan satu seperti ini, dia harus capai ini. Kalau enggak pasti akan mau dapat stres. Misalnya DP orang tua mau marah atau lain sebagainya. Nah di situ terjadilah tekanan akademik yang pastinya akan menimbulkan stres, begitu. Nah sekarang DP pertanyaan adalah bagaimana orang mau atasi orang pe stres ini. Yang pertama prinsip untuk mengatasi stres kalau dalam dalam pemahaman kesehatan mental adalah jangan pernah lari dari stres ini. Karena stres ini adalah sumber orang pe pertumbuhan. Sama dengan kalau mungkin orang-orang pertanian atau dorang pe filosofi adalah kalau tuh bibit ini ndak mau mati dulu, dia mau bertumbuh. Ada tuh itu di istilah kita kok bukan anak pertanian jadi cuma di filosofi kena. Ya, betul. Jadi orang manusia itu perlu stres. Kalau orangnya pernah stres, orang mau mati. Seperti itu. Betul. Jadi orang perlu stres. Nah sekarang DP cara, DP pertanyaannya bagaimana orang mau atasi ini stres. Nah untuk orang yang sebagai manusia itu, yang pertama untuk mengatasi stres, kita sangat menganjurkan untuk teman-teman itu punya bergaul, jangan menutup diri. Bergaul dengan cari teman, biar 1 atau 2 itu sangat diperlukan. Karena orang itu makhluk sosial. Ingat ya, ini orang makhluk sosial, orang butuh orang lain. Oke. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain, begitu. Misalnya contoh, karena so stres begini, ada misalnya masalah rupa tadi, tekanan dari orang tua. Sebenarnya yang paling bisa dilakukan adalah bercerita pak orang, bercerita pak tamang yang mau percaya no katu. Makanya bergaul positif juga. Nah ini jadi PR lain juga mungkin, tapi DP prinsipnya itu. Mungkin kalau ada tamang baik, bercerita dengan dia. Seperti itu. Oke. Kalau mungkin yang ndak ada, nah ini orang aja bilang masuk ke ranah profesional. Hubungilah psikolog atau profesional, siapapun yang bisa ngoni rasa boleh mau bantu pangoni. Kalau tadi pas orang bercerita dengan Pak Kep, ternyata ada guru perwalian kan Pak Kep. Apa istilahnya? Guru Wali murid. Wali murid. Berceritalah dengan wali murid mungkin, Kang. Yang ngoni rasa percaya, atau mungkin kalau bukan ngoni pe wali murid, ngoni rasa tidak terlalu dekat, bercerita dengan guru yang ngoni rasa dekat. Mungkin Pak Kepseks tuh Kang. Siap sekali. Rasa begitu. Selalu siap. Mereka kalau 140 hari-hari batu ner mau curhat. Nah, itu lagi. Pusing juga tuh. Iya. Yang stres bukan ini, Dorang, tapi Ner. Baru kemudian berbaik hatilah pengoni pe diri sendiri juga. Jangan terlalu tekan diri sendiri begitu. sayang diri. Iya, Sayang misalnya diri. begini, kalau cowok ngoni boleh sayang baik-baik, ya nggak bisa mau sayang diri sendiri seperti orang sayang. Pasangan kok. Teteu. Jadi pasang dang itu for sayang orang lain, sayang tong pe diri sama dengan tong sayang orang lain begitu. Iya sih. Siapa itu ya? Ih, ada malu-malu ini dibuka ini, malu-malu iya. Kalau di CapCut so ada efek begini dia. Iya, kan. Efek keluar kan. Mungkin kalau itu dulu kan, Iya nanti kan. siapa tahu kalau ada yang Iya. bertanya. Kalau Pak Kep, kalau di sini sudah ada siswa yang mengeluh tentang, misalnya tadi kan biasanya ada tekanan akademik Iya. atau sudah pernah ini ada mungkin kasus seperti yang Kak Juan jelaskan tadi. Ada datang balapor atau Iya, atau misalnya Iya, balapor. kalau di sekolah kita memang ada beberapa kasus ya berkaitan dengan tadi ya. Kalau kasus ya memang masih ringan-ringan secara keseluruhan. Tapi ada 112 yang mungkin karena masalah bully. Ya. Oh, bully. Oh iya. Jadi ada yang bully, tadi dia begini, tadi dia begitu dan seterusnya. Dan akhirnya
yang ya paling 1-2 orang yang begitu, dan kita langsung selesaikan. Dan bahwa ya seperti tadi, bagaimana ketika pun Anda bully orang dan tanpa disadari ternyata di dunia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Sehingga ketika membuli orang ngana sempurna dah, kan seperti itu, toh. Dan berpikirlah bahwa sebenarnya yang orang punya pendidikan di sini menjunjung tinggi itu persaudaraan. Jadi ketika pun kamu membuli sesama teman, sama juga membuli dengan saudara kamu sendiri, kan seperti itu. Tapi bagi kita untuk menyelesaikan itu ya bersyukur, ya kita punya guru-guru ya memang tadi ada yang membantu, baik guru agama, karena kebetulan ada guru BK atau wali murid tadi, seperti itu. Dan ya selama ini masih aman-aman. Tapi yang sangat disayangkan adalah mereka yang tidak melapor, yang ada bully tapi tidak menyampaikan itu. Tapi selama ini ya kalau mengarah ke kasusnya seperti Kak apa bilang tadi Kak Juan, ya belum ada sih yang berjalan-jalan sendiri, bicara sendiri, ngandaman dan lain-lain. Tapi selama ini berarti mereka enjoy lah, berarti masih seperti tadi menghadapi stres dengan sendirinya. Betul. Ternyata mereka bisa saja survive ya dengan itu. Betul, mereka ternyata ya saya juga bangga terhadap Anda, ternyata Anda itu hebat. Dapat mengatasi dan ya solusinya kalian boleh jawab sendiri dan boleh atasi sendiri, ya kan berarti toh. Karena jarangnya itu enggak melapor tuh, ada yang itu tapi enggak melapor. Kalau kekerasan sih pernah ada ya kita ya. Kalau biasa kalau baku pukul ya, baku ajar ya itu biasa. Rata-rata sekolah sih pasti ada. Pasti ada. Sampai barol sini dong Nir, ada barol sini. Nah, itu lagi. Tapi kalau bicara sekarang kok bahasa trennya peks katanya. Itu dulu di sekolah kita dulu, tapi sekarang no way, tidak ada lagi ya. Walaupun Pak Kurus yang saya. Jadi tidak ada. Nah karena itu ini juga kan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tidak ada peks di SMK Kristen Kaungkohan. Betul. Ya. Selain mengikuti aturan dengan baik dan benar. Ya kalaupun juga kasus perkelahian tadi ya, kita selalu bilang selama ini kebanyakan kita dapat menyelesaikan di sekolah. Baik mereka pribadi, tapi juga dengan orang tua. Dan ketika pun memang tidak, kita memang sudah ada kerjasama dengan Polsek, Kak. Jadi kalau lebih dari ada kan orang tua, oh nyanda tetap pergi di polisi nyanda gini ya, tapi cuma paling tinggi 1 kali. Kalau lebih dari itu enggak pernah ya. Karena ketika pun bersyukur juga selesai di Polsek. Sebab bayangkan kalau dia sampai di Polres, nah itu so ditanggung di kalau di selnya itu kalau pelajar-pelajar tuh. Bayangkan orang tua mau ke sana bawa makan, PND jo dan seterusnya, siksa sendiri. Nah karena itu ya lebih baik kalaupun ada masalah lapor ke guru. Jangan bertindak sendiri untuk karena ngana kecil, dan seterusnya. Atau kalau lebih ya kan, atau tuh bajingannya ya sudahlah. Kita di sekolah tidak ada yang bajingan-bajingan seperti itu, kecuali memang pertengkaran itu mungkin karena masalah pacaran mungkin ya, tapi cowok ngana ya, tapi saya atau masalah ya kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Nah, Nerso pernah lewat itu ya? Oh jelas. Kalau cuma begitu banyak kali. Tapi itulah Nir, orang generasi dulu enaknya orang itu baku tumbuh baku hanta. Ya itu ya. Ya mungkin sekarang itu yang bahayanya verbal kan. Ya verbal ya itu yang tuh berat. Mungkin gajuan bagaimana orang mau kenali ini susah apa atau bagaimana mau kenali orang yang stres apa sama, karena kasus-kasus bundir dorang nak kentara tuh gagah semua lakukan itu. Oke, kalau untuk yang mana ini yang karakteristik orang yang sementara mengalami tekanan mental. Sebenarnya kalau mau bilang yang pertama itu yang paling jelas itu dia mulai menarik diri dalam artian semulai bahasa diri ya seorang bergaul, seni mau ke sana kemari, seni mau keluar kamar, so pokoknya menarik diri karena prinsipnya orang itu makhluk sosial. Iya betul. Orang harus reach out ke orang lain, mesti bergaul. Atau tadi misalnya nyandak mandi, ini penting bahwa ndak boleh langsung bilang orang nak mandi itu stres. Itu cuma salah satu. Siapa tahu kan tuh ada air apa di perum. Betul. Di perum begitu. Ada kasus-kasus tertentu enggak, tapi orang lihat pun memang harus banyak simptoms, istilah kita lupa, gejala. Banyak gejala, ada dia mulai menarik diri, sudah mau aja bergaul. So kalau biasa mungkin rajin psikola, ini dia sudah jadi psikola. Betul. So ada perubahan perilaku yang sangat jelas dari ini orang. Walaupun terkadang memang ya rupa
Dia bilang tadi ada yang ndak kentara. Kentar, iya susah sekali kalau gitu. Tiba-tiba ya ternyata masalah berat kok dia seperti itu. Tiba-tiba mengakhiri hidup seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bilang DP gejala seperti apa, kita nak mau bilang ini supaya mau lihat gejala ndak, tapi pakai juga satu prinsip. Baiklah kepada setiap orang. Begitu. Karena orang ndak bisa tahu siapapun biar psikolog sejago bagaimana, dia ndak bisa tahu orang ini sedang mengalami apa. Betul. Gitu. Jadi ya sudah baik juga setiap orang begitu. Amin. Mungkin dengan kebaikan ini boleh menyelamatkan dia di saat-saat itu, di saat dia sedang down seperti itu. Iya betul. Asik sekali ya sih. Baik kepada semua orang, apalagi kalau tamang mau cerita akang jangan Carlota Bagaimana tamang mau suku baca cerita akang DP masalah ngoni ko ember. cepu. Soalnya kok begini leh, satu kiapa nyandak mau kasih bilang ngoni mesti lihat ciri-ciri ndak, karena ada juga DP fenomena apa orang di psikologi dia bilang apa DP nama? Stigmatisasi orang atau dalam artian self apa itu DP namanya kita lupa lagi. Jadi mendiagnosis self diagnosis dia bilang. Mendiagnosis diri sendiri. Jadi misalnya kita rupanya aja bergaul ini, kita soalnya aja mandi ini, kita ada stres ini, gila tuh kita sakit mental kita. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal itu mungkin dia ya stres biasa. Stres yang normal, semua orang dapat begitu. Tong overthinking. Overthinking sendiri. Betul. Masalah lain lagi. Apalagi kalau tanya-tanya di chat GPT itu. Itu lagi. Itu tuh dong cuma. Itu lagi. Sekarang kok dong menganggap chat GPT itu boleh jadi guru, jadi dokter, jadi pengacara. Iya, betul. Padahal kan DP informasi ndak seakurat itu. Datanglah kepada ahli. Sebenarnya kalau chat GPT ini kita juga banyak tapi teman-teman jatanya bilang kita kalau jaba curhat sekarang lebih baik di chat GPT daripada tapi tamang. Nah, bagaimana itu juga? Pertama, karena memang di chat GPT dia nak mau bilang siapa-siapa. Iya sih. Ya, betul. Mungkin kage-kage nggak ada WA bilang sampai tamang ini dapat chat begini pak kita kan anda di chat GPT. Kedua, chat GPT itu nyanda akan pernah mau judge judge tahu ndak hakimi. Jadi misalnya bilang chat GPT kita begini, dia mungkin langsung bilang ngana kok salah ngana begini ndak. Yang biasa jaba judge itu orang-orang terdekatnya orang. Gitu. Makanya orang-orang lebih suka ke chat GPT seperti itu. Baru ada di chat GPT itu memang karena dia sistem AI, artificial intelligence, dia kan pintar. Komputer yang bisa belajar itu pintar. DP bank data kan banyak. Dalam artian dia bisa akses pengetahuan-pengetahuan ini. Jadi saat orang minta saran yang praktis atau konseptual, dia bisa kasih. Begitu. Makanya orang-orang lebih suka curhat pakai GPT. Dan jujur kita pernah. Karena pernah. Bagaimana itu ya? Karena paling begini. bertanya tuh orang Kajuan orangnya curhatakan kok enggak juan bercurhat pas apa dah. Kalau ini DP masalah kan namanya orang ada masalah itu. Biar orang mau bilang sejago apa belajar bagaimana, ada DP nama bias tetap. Oke. Ada DP titik di mana orang enggak bisa lihat DP kebenaran, yang mana orang tetap butuh orang lain. Nah, di waktu itu kita tapi teman-teman sedang sibuk. Jadi enggak ada yang bisa kita akses, Chat GPT lah kita pilih. Tapi ada satu hal yang kita pelajari di Chat GPT yang berbahaya. Kalau ngoni pakai, kita tidak tahu kalau ngoni pakai itu Chat GPT itu DP salah satu yang paling berbahaya adalah dia akan memvalidasi apapun yang ngoni bilang, apapun yang ngoni sampaikan. Validasi dalam artian dia akan setuju, pada umumnya akan setuju dengan yang ngoni bilang. Jadi misalkan ngoni bilang tuh Chat GPT kita begini, dia pasti bilang oh iya betul begini. Nah, walaupun awalnya orang rasa dia mengerti pak kita tapi sebenarnya itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Makanya orang tetap butuh orang yang orang yang darah dan daging begini, yang mana boleh berpikir secara manusia, boleh memproses perasaan. Karena lain kali orang butuh orang jasa rem 4 orang. Karena Chat GPT jarang sekali mau jaga serem. Kalaupun dia kasih rem, dia akan pakai bahasa yang sangat halus, yang mana bikin orang berpikir berarti betul lang kita ada beki. Begitu. Karena kita ada tes siapa dia iyo kita kita keluhan dia iyo. Padahal di waktu itu kita lagi butuh orang yang mau bilang ngana salah kok, ngana harusnya begini. Iya. Nah, itu yang kita dapatkan. Walaupun jadi di satu sisi ya oke lah kita dimengerti, tapi di sisi lain berbahaya nih barang satu ini. Iya.
Iya sih. Ya, baru ada juga ini sobat ChatGPT. Ada kasus di mana orang terlalu berempati dengan ChatGPT. Mungkin kalau ini tidak paham bahas terlalu berempati, jatuh cinta dengan ChatGPT, dengan AI. Pernah ini. Pernah. Bahkan ada satu film yang dah bikin khusus untuk konsep ide ini. DP nama film Her kok itu. Jadi dia ada di masa depan kata ada artificial intelligence. Kong jadi DP pacar tamang bercerita. Kong jatuh cinta. Nah di situ yang bahaya. Tuh, itu sudah jadi masalah lain lagi kok itu mungkin. Iya sih iya. Nanti Jo. Tapi itu yang mau bilang kalau ngoni mau cari budget ke ChatGPT, carilah untuk apa DP nama masalah-masalah praktis. Misalnya kita tidak mengerti motor, tak tanya ChatGPT ini DP mesin-mesin begini mungkin yang lebih paham dang. Tapi kalau soal masalah perasaan sebaiknya jangan. Ngoni masalah-masalah carilah orang yang bisa ngoni percaya. Itu seperti itu. Nah, Adil, sebagaimana kalau orang kasih dulu pada orang. Siapa mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Ayo. Ada nama Masih ada Rafael hadiah. sini. Yang mau dapat coklat lagi sama dapat tadi. Ada yang nama Rafael sini? Ada. Ada Rafael. Oh Rafael, let's go. Kita cuma ada apa-apa, dapat ilham. Rafael, oh mantap. Rafael, let's go. Asik. Rafael. Berani. Ya, perkenalkan dulu nama, kelas berapa, jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Alfonso Suak, jurusan XTJKT. Pertanyaannya. Gimana kita tips menjaga mental saat ujian, Kak? Oh, kalau ujian, bagaimana mau jaga tuh mental supaya tetap sehat? Oh iya. Iya. Ujian apa ini dulu? Oh. Kira Bukan ujian hidup. Ayo. Thank you Rafael, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oh, nanti sebentar itu hadiah. Oh, hadiah langsung. Dapat coklat. Waduh, dapat tumbler memang. Keren. Keren, ya. Banyak duit kas orang ini. Khusus kawan-kawan. Terima kasih. Sebelum kejuan, mungkin Rafael ini orang yang bagaimana, Pak Kep? Kita juga bersyukur ya dan surprise karena ini anak ini agak pendiam dia. Oh. Iya betul. Okay. Dia pendiam, ya malu-malu tapi mau. Wes. Ya, jadi bukan komanin tahu malu, beda kan tuh malu-malu Iya, betul, tapi betul. nintau malu. Wah, ini memang begitu. Makanya kita juga salut dia boleh beranikan diri untuk dia boleh tampil untuk bertanya. Itu yang pertama. Jadi kita apresiasi untuk itu ya karena ya selain pemalu dan orangnya juga bergaul bukan nintau bergaul ya itu. Mungkin kata iya Beda dengan orang dang so nintau ya kan. Tapi dia boleh bertanya. Nah, jadi Mantap, kita salut Rafael, luar biasa dia kepercayaan diri hari ini ya. Gajuan sesuai dengan pertanyaan. Sebenarnya kalau tips apa supaya jaga kesehatan mental pas ujian sebenarnya sama saja dengan tadi yang kita bilang. Penting hindari tekanan-tekanan berlebihan atau sebenarnya siapa dia bilang jangan terlalu banyak menggunakan HP sebenarnya kalau pas ujian. Kenapa? Karena mungkin orang bilang enggak bagus begini-begini tapi ada DP alasan secara neuropsikologi itu dia bilang, orang kan ada DP nama sistem dopamin, serotonin itu. Nah, dopamin ini kalau orang terlalu banyak dengan HP, apalagi kalau dengan HP khususnya media sosial, khususnya lagi video-video pendek. Nah, yang JFYP, Reels, TikTok itu sebenarnya berpengaruh buruk kalau orang terlalu banyak. DP pengaruh seperti apa? Karena orang instant gratification apa kok itu? Gratifikasi instan, yang mana langsung senai dopamin. Betul. Yang mana bikin stres kalau orang tidak dapat. Itu mungkin DP bahasa medis, bahasa yang lebih profesional. Tapi DP inti, kalau memang mau suka jaga kesehatan mental pas semua ujian, apalagi 1 minggu sebelum kalau boleh lepas tuh HP. Bukan lepas secara tiba-tiba, tapi sekurang. Ini kenapa supaya orang pas mau ujian datang stres lain, nyandak mau lebih stres lagi. Karena pasti ujian nih akan stres dan harus stres. Harus memang stres. Kalau nggak stres nggak berkembang. Karena pikir tuh mau lulus atau enggak ini. Kalau DP inti Pak mau bilang itu, ya kalau pas ujian nggak usah tambah-tambah urusan dengan stres yang lain. Asik. Ya banyak healing, baca cerita yang tamang-tamang. Belajar boleh tapi juga imbangi dengan mau keluar pun silahkan juga. Iya.
Mau rekreasi ya silakan. Nah, Iya, betul. Bagaimana Rafael? Boleh? Oke? Oke, ayo. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi? Ada lagi, bukan main memang. Banyak ya? banyak ini. Ini Banyak. kayaknya Siapa? ini Oh, yang Rafael lagi ini. maksudnya Ada berapa yang dong perempuan Rafael? ini kalah ini Aduh. laki-laki. Ada? Ini Rafael lagi. Cowok-cowok, oke. Laki-laki kalah ini. Hah? Ini. Banyak patah hati. Dapat lihat polisi. DP sepatu soalnya. Ya, nama saya Filipi Paat. Filipi Paat. Filipi 4 ayat 13. Iya. Segala Kelas perkara 10 TKJ. 10 TJKT. Tom bertanya, kalau LGBT itu sudah mau bikin kerusakan mental atau tidak? ini pertanyaan bagus sekali. Bukan main. Mantap, Yo. mantap. Ciri-ciri mungkin ya pakai warna-warni ya enggak Joni. Nggak kan? Enggak Nggak. iya. Kita pun nanti tahu sih Iya, ciri-ciri nanti bagaimana. ahli yang jelasin. Ahli saja, ya. Yang lebih tahu kah tuh. Tuh. Juan tuh mau jawab, kita yang dugdak ini. Makasih Filipi. Apa tadi DP LGBT apa tadi? Cuma data tanang tuh LGBT Merusak gua. enggak atau apa? Iya, LGBT Rusak mengganggu DP kesehatan mental atau enggak kata. Oke. Rekam lagi. Jadi begini. Oh, nanti kalau setelah ini kau enggak mau tayangkan nanti tongkat. Iya, Boleh, siap. enggak apa-apa ya. Bagus kata Ono data. Ini pertanyaan yang sangat bagus Oke. dan juga kritis dan juga kontemporer orang bilang dalam Iya, artian betul sekali. karena LGBT Dan bisa sekali. mengundang kontroversi Mengundang kayaknya. kontroversi. Iya. Abu ini. Silakan. Jadi silakan. begini. Apa POV orang? Untuk LGBT ini kita mau sampaikan kita bukan ahli juga kalau mau bilang, tapi masih belajar dengan LGBT pun di torang latar belakang keilmuan psikologi masih menjadi perdebatan yang hangat. Dalam artian belum ada kata final kalau dari torang di psikologi itu mau bilang apakah LGBT ini gangguan mental atau enggak itu. Jadi kita bilang sampai sekarang pun masih ada perdebatan, ada pihak yang bilang LGBT gangguan, ada yang enggak. Oke. Kenapa? Nah, jadi mungkin kita kasih sedikit gambaran juga tentang LGBT. Kenapa dia menjadi masalah? Sebenarnya orang bahas itu dari segi budaya. Nah, LGBT itu kenapa digaung-gaungkan DP gaung itu besar? Itu karena pengaruh globalisasi. Globalisasi itu top sekali di dunia barat. Iya. Dunia barat dalam arti Amerika dan sebagainya, Eropa. Kenapa? Karena dorang di sana itu dorang budaya adalah budaya individual, budaya individu. Kita pe diri, kita pe urusan, tapi urusan. Kayak pangan mau pusing, begitu. Jadi kita pun mau LGBT ya kita kita punya orientasi seksual, kita suka laki-laki walaupun kita laki-laki ya tapi urusan. Kenapa nggak mau pusing? Orang pun begitu DP Birman misalnya, ya sudah nggak suka laki-laki nggak urusan, bukan tapi urusan. Makanya gerakan LGBT itu cepat, masif dengan langsung menjadi suatu kesadaran umum itu di dunia barat yang mana DP budaya adalah individual. Berbeda dengan torang atau dalam artian yang kita mau bilang adalah budaya-budaya yang timur. Torang timur itu torang pe budaya kolektif. Kolektif dalam artian hidup bersama. Kita pe Birman da bikin apa, itu kita pe urusan juga. Begitu. Itu bukan dalam terms yang bukan dalam artian yang negatif enggak. Tapi dalam artian ya memang seperti itu. Oke. Mungkin orang pikir ya kita pe Birman kita bikin begini tapi Birman mau pusing kan jadi cerita negatif. Tapi kalau misalnya orang lihat dalam segi positif itu apa ini DP nama? Mapalus toh. Misalnya tapi Birman kawing, tapi Birman kawing tak suka bantu. Nah, itu Iya, kan betul. sudut pandang yang begitu. Nah, orang itu seperti itu. Jadi saat ada Birman yang suka sesama jenis, misalnya yang LGBT, itu jadi tapi urusan. Akhirnya jadi penolakan secara bersama. Begitu DP gambaran kita mau bilang. Jadi kalau mau tanya mau bilang kalau ngana tanya di sini, Pak orang, tentu saja LGBT akan dianggap sebagai kelainan.
Oke. Seperti itu. Makanya perlu sebenarnya orang lebih banyak riset-riset atau penjelasan tentang budaya timur itu, psikologi timur seperti apa. Karena kalau orang cuma mau pakai budaya atau psikologi barat, sudut pandang barat, LGBT itu sebenarnya cuma mau bilang dulu itu dikategorikan sebagai gangguan mental. Jadi orang kok ada buku DP nama, buku panduan mau lihat gangguan mental. LGBT masuk di buku situ dulu. Iya. Tapi versi yang terbaru tentang buku itu, soalnya ada lagi LGBT dimasukkan. Dalam artian ya dunia barat itu semua memandang bahwa LGBT adalah suatu hal yang normal. Seperti itu. Tapi kan tidak bisa mau dipaksakan potong budaya. Betul. Nah, itu sih yang jadi perdebatan seperti itu. Jadi kalau mau tanya LGBT itu gangguan mental atau enggak, kita enggak bisa jawab. Oke. Karena harus orang pakai perspektif budaya juga. Terlalu berat mau bahas. Panjang dan Oke. mungkin ada butuh pembahasan khusus. Ini tadi yang coba Kak Juan jelaskan tadi, Filipi itu pandangan dari ilmu psikologi, Kang. Mungkin Atau- kalau boleh mau pakai DP praktis, kita kembali lagi ke yang tadi. Nggak usah bajaj, Jo. Orang baik ke setiap orang. Iya, betul. Kalau rupa kita jujur, kita ada beberapa teman yang memang open dia bilang kita suka cowok. Tapi dalam artian kita nyandak mau nyandak mau suka berteman dia tapi Iya, teman. betul. Tapi dalam artian ya ngana kita teman. Kalau kata secara kita yang seperti ini, kita hidup di sini, for kita menurut sebaiknya jangan seperti itu. Mengarahkan Betul. Tapi kalau ngana sebagai pribadi kita terima, ngana tapi teman. Nggak akan kita merendahkan. Bijak Oke. sekali. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, Itu. oke. Bisa Siapa diterima? lagi yang mau bertanya? Boleh Filipi? Boleh Filipi? Mantap. Ya. Yo. Ada le, selain dia ada lagi? Oh, ada leh. Putri Batiknya bertanya? Si ada? Putri, silakan Putri. Ayo. Ya. Satu kali Ya, juga. Kalau tadi ada dia dua, sudah kan, Kak? ini kurang terakhir. Tapi boleh Tadi dua dia satu sudah. kali. Kak Juan masih banyak peluru yang dia siapkan untuk menjawab. Oke teman-teman, sambil menunggu jangan lupa untuk follow Tompi Instagram, Tommy Esa Project, subscribe YouTube, komen dengan kalau lihat di Instagram, torang pe nama-nama so situ sih, Tompi Iya. Instagram masing-masing. Ya, tepuk tangan. Ini Putri Batik toh. lihat Ini toh. yang apa, Kang? Iya. Yang kapel atau apa DP nama? Kaila. Yang kalau udang apa Iya, DP pimpinan kapel, kapel, iya. Kang. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Kaila Solindeho, kelas 10 layanan kesehatan. Petangan. Yeah. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Kepse. Oh Pak Kepse. Ya. Torang cabut jo, torang jo ini. Amin ya teh. Mbak Fens kok ini Mbak Fens. Ya, pertanyaannya. Apakah kalau misalnya dari saya sendiri mau baca curhat Pak Bapak Kepse itu akan mau terjamin aman atau bisa mau menyebar ke orang lain? Wow, keren. Ini Iya, Kaila. Kaila. Selama ini dia tidak Oh, dapat, percaya dapat. ya. Berarti dia tidak percaya selama ini terhadap saya. Ini boleh supaya kalau di Mimun. sekolah bawa-bawa air minum ya. Asik ale, pedang Kaila. Kalau ndak bisa dijaga apa ada konsekuensi Kang? Nah, gitu. Pak Kep. Ini pertanyaan dari Kaila ya. Emangnya kapan kamu mau curhat? Iya kan? Tanya dulu ya toh. Oh besok, berarti saya jaga besok minggu depan tidak keluar tapi 2 minggu depan keluar. Nyanda ya. Ya bagi saya memang nama juga manusia. Mungkin selalu orang bicara begitu ya. Nama juga manusia. Ketika pun bisa jadi kan tidak bisa Kepsek, sedangkan Kepsek saja tidak bisa dipercaya ya toh. Iya, Ketika iya. dia curhat saya sampaikan ke dan lain-lain. Bagi saya ya ketika pun selama ini belum ada yang curhat ke saya ya. Saya juga kecewa. Guru-guru. Kalau guru-guru ada. Oh, guru ada. Kalau guru-guru ada. Apa Tapi dong kalau dah bilang? siswa selama ini belum pernah ada. Oh ada ya. Ada tapi ya masih aman lah. Kalau cuma lapor-laporan apa, oh dia begini dia begitu. Tapi untuk secara pribadi dengan masalah dia dengan pacar, masalah dia dengan keluarga, selama ini sih belum pernah.
Dan kita menanti-nantikan itu, memberikan ruang untuk itu. Oke. Nah ketika pun Kaila punya pertanyaan bahwa bisa dipercaya Gap atau enggak, ya percayalah. Saya enggak mungkin kalau umpamanya apalagi masalah sensitif keluarga, terus mau digembar-gemborkan di apalagi pakai media sosial, wah, supaya orang tua, supaya semua seluruh dunia tahu ya. Bagi saya ya kita try dulu ya, cobalah dulu. Tapi bukan berarti coba Iya sih. di mau di MB apa. Tapi selama ini ya kita akan berusaha untuk tetap menjaga itu ya. Apalagi kalau privasi ya. Terus ada masalah UDP orang tua deng ini dah begini dah. Terus akhirnya kita sampaikan ya. Selama ini karena belum pernah ada ya. Belum ada bukti sih kita mau bilang, tapi ya silakan yang mau datang juga curhat ke saya please. Terbuka untuk umum dan saya tetap akan menjaga privasi itu untuk tidak disebar luar ya. Sebarluaskan. Sebarluaskan. Ya, terima Ya. kasih. Ya. Iya sih. Dan memang guru-guru sebenarnya dapat mata kuliah psikologi, Kang Ner. Yes. Minimal dasar-dasar untuk menerima Iya. orang curhat juga guru-guru sudah terjamin, Kang Ner. Sebenarnya, Kang. ya, betul. Jadi tidak perlu khawatir. Lebih aman sih Pak Guru sih, karena kan orang PGP so bracket umur kan so jauh tuh. Dia iya mungkin sih mau sebenarnya. umbar, bahaya yang ke. Tapi tidak apa-apa lah. Iya sih, tapi itu sih. Kita pun beda lihat ini kata Pak Kiep ini pendengar yang baik. Ya, gitu. Intinya memang seperti itu harusnya. Iya Harusnya sih. Kang, apalagi guru. Nah, ini Nil kita suka tanya. Ya. Ini mungkin, tak mau bilang juga di Tondano, so framing. Untuk masalah-masalah ini yang lari-lari kalau miras biasa sih. Bukan biasa juga, bukan biasa salah. Banyak, banyak, bukan biasa mar banyak. Luar biasa. Bukan biasa mar banyak. Kemarin ada yang lebih luar biasa dari itu, Habon. Itu dia. Iya, di sini ada, situ Ner. Ini ada pertanyaan di kalau miras itu biasa ya? Bukan biasa juga sih, Ner. Luar biasa. Apa di bahasa? Yang Banyak. di sini ada yang mbak minum di sini. Sini ada yang mbak minum. Yang angkat tangan yang mbak minum. Yang pasti semua orang mbak minum. Ya toh? Minum Kalau air. tidak minum pasti mati. Betul. Ya toh? Tapi minuman apa dulu? Ya itu maksudnya. Ya seperti Kak bilang tadi ya, kalaupun cuma miras, ya itu. Tapi selama di sekolah belum pernah ada. Iya. Di sekolah. Bong pas kita lagi happy di ruang guru, terus mereka cari kelas kosong, happy juga ada orang dengan miras. Tidak pernah Tidak. ada, belum Iya, pernah ada. iya sih. Tapi yang kalau dengar di luar ya pergaulan mereka ya sudah banyak. Nah bicara lem, kita belum dapat data pasti, tapi sepertinya itu sudah ada di 1-2 orang. Sudah ada 1-2 orang. Ya, tinggal kita mau memastikan para mata-mata kami yang sudah diutus langsung dari FBI untuk mencari tahu. Ya untuk Iya. bagaimana ini Iya anak-anak sih, betul iya sih. memang so di lem karena kalau Awas ya. miras sih masih bukan berarti aman ya. Namanya negatif ya, nggak aman sih. Tapi Iya. maksudnya kalau miras gampang mau atasi. Betul. Tapi kalau lem itu tuh yang zaman kita belum coba Kak. Jadi Iya. tadi tahu bagaimana cuma aja bilang kata bah menghayal no. Iya Kang. Pokoknya bagi orang yang sudah mencoba seru katanya. Pokoknya Iya udah sih, keren. iya sih. Kita belum pernah. Iya. Nah, ini Karena kok kita- biasanya kalau anak Yang karena biasanya anak-anak muda dorang pe alasan kalau galau pipa minum begitu Ya, dah. Nah, Betul. ya, apakah itu ada keterkaitannya mau kaitkan bagaimana Ju kalau dari POV Juan? Ada kaitannya enggak itu dengan kesehatan mental ini orang-orang boleh. Kita juga enggak mengerti karena kita enggak mengalami. pernah. Tapi sebelum Kak Ju, jadi yang pasti yang tadi yang saya sampaikan tadi yang tuh so mulai balem usahakan jangan sampai mata-mata kami yang akan dapat. Jadi kalau boleh so berhenti Jo. Gitu ya. Supaya betul. juga ya kan. Berhenti Jo. Ya, lanjut Kak Ju ya. Terakhir lah ini. Iya. Oke, tadi DP pertanyaan ini mungkin satu Kang. Ada yang galau, Iya. galau kong lari berminum. Dan pokoknya untuk itu kalau mau bilang keterkaitan dengan masalah mental ada. Dan jujur kita lihat dulu begitu. Oke. Berarti Dalam ini artian so ada ya, pengalaman bagus kan? ini. Ada pengalaman. Dalam Iya, artian betul. seperti cuma waktu itu kita belum terlalu paham DP mekanisme. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau bilang siapa nih orang, apakah orang semua orang berminum ada masalah mental? Belum tentu. Karena ya orang kalau pakai perspektif budaya lagi tadi,
alkohol itu atau ya minuman beralkohol dalam torang pe tradisi budaya itu menjadi sudah jadi bagian torang pe tradisi. Toh? Jadi kalau bakumpul-kumpul di acara ndak bisa torang mau ingkari, pasti ada itu. Dan kan ya dan ndak cuma katuk di sini, dengan di dunia mana, di dunia luar pun alkohol itu jadi semacam satu hal yang mengikat di satu lingkungan sosial, mempererat. Jadi bisa dibilang ya positif. Toh kalau orang pakai framing itu positif. Tapi menjadi negatif kalau dikonsumsi oleh anak-anak yang di bawah umur, yang masih remaja seperti ini. Nah sekarang kalau DP pertanyaan tadi, apakah kalau misalnya DP kaitan orang putus cinta kong minum itu ada DP kesehatan, ada DP masalah kesehatan mental? Bisa terjadi iya. Dalam artian kalau itu kok disebut orang bilang self harm. Self harm atau kalau DP bahasa Indonesia itu yang menyakiti diri sendiri. Oke, iya. Atau kalau mungkin yang populer di remaja itu jabairis tangan. Oh, iya. Kaki so ada, coba kata model lu tangan-tangan. Kaki so ada. Ada iris tangan nih. Kaki so ada. Coba iris tangan tuh itu. Iya. Ada beberapa DP istilah populer itu barcode, bahkan kita pernah dengar DP istilah dong barcode kata. Dalam artian ya memang yang iris diri sendiri itu bukan cuma di tangan, tapi ada di bagian badan yang lain. Bisa jadi di belakang, pokoknya dimanapun yang bisa. Oke. Begitu. Nah, sebenarnya self harm ini sendiri bukan cuma tentang iris tangan. Ya. Tapi self harm ini juga bisa jadi orang yang konsumsi alkohol berlebihan. DP inti kan self harm. Self harm itu apa teh? DP istilah menyakiti diri sendiri. Ya dengan minum alkohol. Minum alkohol enak, soalnya ndak enak. Tuh alkohol itu ndak enak. Tuh orang yang pernah rasa ya so legal kata tuh mau bilang pahit. Iya betul. Kenapa diminum itu dalam torang pecara. Kenapa ini DP istilah ya, bukan mau ajar penghuni, tapi ada fenomena kalau orang galau lebih lancar dia minum alkohol. Ya betul. Karena itu supaya semacam DP sistem untuk mau kasih seimbang DP sakit hati. Dalam artian begitu. Jadi dia sakit hati di dalam, dia mesti keluar supaya mau merasakan di dia dalam diri sendiri. Supaya DP sakit hati yang psikologis itu boleh terasa di fisik. Akhirnya itu jadi semacam DP cara untuk mengurangi DP rasa sakit di dalam. Begitu. Ya misalnya juga ndak cuma kalau yang DP yang kita bilang itu tadi, yang bahas self harm, yang apa DP nama? Yang iris tangan. Ada yang sengaja bacilaka, ada itu. Ada yang pakai narkoba, itu bentuk-bentuk self harm. Ada yang bahkan ada kasus-kasus setoki kepala di dinding, itu pernah. Ada juga yang babakar, babakar diri, itu ada DP kasus. Baru ini kan so di remaja tuh ada tindakan atau perbuatan-perbuatan atau perilaku seksual yang berlebihan. Iya, seks itu, bebas. Ya. Seks bebas itu bisa jadi salah satu bentuk self harm. Iya betul. Ya seperti itu. Jadi kalau mau bilang ada DP kaitan ada. Ada. Itu bisa jadi kenapa orang bahas self harm. Orang bahas self harm itu supaya apa kita bilang tadi, dia mau keluar DP sakit yang psikologis ini supaya boleh terasa di fisik atau apa, yang penting jadi dia jalur untuk mau keluar. Begitu kok DP prinsip. Nah jadi pas dia ada saat orang lihat kita baca jurnal dengan baca cerita dengan orang yang pernah melakukan, saat dia iris DP tangan dia bilang kita rasa lega. Ya, rasa lega. Dia rasa rupa setelah dia iris tangan sudah rasa lega. Cuma DP masalah adalah saat orang iris tangan kong sudah rasa lega, tuh perasaan negatif itu, perasaan kelegaan itu cuma sementara. Cuma semu. Jadi cuma bertahan 1-2 hari. Setelah itu akan datang ulang. Jadi kalau mau bilang permasalahan yang panjang, sebenarnya DP proses panjang, mar cuma ambil jalan keluar yang kecil, yang pendek. Akhirnya datang ulang. Nah, akhirnya dengan perilaku begitu mau jadi ke hal-hal yang lebih negatif bahkan sebenarnya. Bisa mengarah ke gangguan-gangguan mental yang lebih parah. Begitu. Itu DP nama yang bahayanya self harm seperti itu, DP mekanisme seperti itu. Berdampak Kang, besar sekali ternyata. Misalnya kalau rupa tadi sakit hati toh, kong dengan minum, mungkin pas minum hilang toh tuh galau. Nah datang masalah lain,
cuma sementara pas kelar DPV kan muncul lagi tuh sakit hati lagi, Iya. ulang lagi minum. Akhirnya apa sih, jadi kecanduan Kesehatan. alkohol. Mau keluar sesusah. Apalagi kalau orang konsumsi alkohol, dia DP kontrol diri ini selepas. Makanya kan banyak kasus-kasus kalau mau bilang orang bakalai karena alkohol, yang paling ekstrim baku tikang karena alkohol. Ya. Kalau orang mau bilang, "Aduh, nakal ini dia baku tikang," padahal DP masalah itu ada permasalahan mungkin putus cinta atau masalah keluarga, akhirnya DP jalan keluar sementara adalah alkohol. Oke. Nah, itu orang-orang pecara untuk keluar dari dong masalah. Karena memang ya itu cara-cara itu kasih dorang rasa perasaan lega yang sementara. Nah, di sini orang yang jasa edukasi ada cara boleh selega dengan cara yang lain yang lebih positif, bukan yang negatif itu. Begitu. Jadi Oke. jadi kalau galau lebih bebas cerita, jangan pipa minum Iya. gitu, atau coba iris-iris tangan. Jangan begitu. Dan setelah percakapan yang cukup panjang, 8 jam, semua habis tong pe memori. Wow. Oh, baru enggak apa-apa. Soalnya orang pakai memori Lexar tuh sekarang. Oh iya, mantap. Memori Lexar. Jadi aman lah biar mau 8 jam. Awet dia. Boleh Begitu Lexar. Jadi teman-teman, ngoni ini boleh ngoni bawa ini Iya. ulang di YouTube atau Mina Esa Project, dan semoga apa yang tong sampaikan tadi itu tidak sia-sia ya, Iya, amin. berguna untuk Filipi dan teman-temannya. Filipi, Kolose. Kaila dan Oh, kira teman-temannya. Kolose. Dan untuk itu makasih untuk Kak Juan yang so datang di sini untuk bersama-sama dengan orang kolaborasi bersama dengan TMP dari Wale Jiva. Kalaupun ada yang mau butuh mungkin bercerita, Wale Jiva Kang di Instagram Wale Jiva, di situ tempat dong so terlatih. Kita mungkin besok. Begitu lah. Asik. Pak KFC Kang, untuk ibu-ibu bapak-bapak daftar di sekolah ini SMK Kristen Kawanggoan. Semua yang datang gratis biak pong. Oke. Tadi kalau siapa mesti datang sini karena kota ini sekolah ini berkompeten sekali. Betul. Ada jurusan-jurusan yang banyak, DP guru-guru kompetensi, DP Kepsek itu keren, Dan gaul, hebat. apa? Hebat. Iya. Mantap Oke. tuh. Terima kasih. Oke. Thank you. Jadi sekali lagi terima kasih SMK Kristen Kongkoan, terima kasih Wale Jiva, semua tim dan teman-teman siswa para guru, terima kasih sudah menerima kami, dan sampai orang bertemu di kesempatan selanjutnya. Thank you. Ya.